Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai generasi emas Indonesia bersama Umi Nurul. Belajar bahasa Arab AMM, asyik, mudah, menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab kelas 5 semester 2 yang berjudul Khobar Muqaddam Mubtada Muakhar. Khobar Muqaddam Mubtada Muakhar. Ya anakku, pada video yang lalu Umi telah menjelaskan tentang mubtada khobar. Jika anakku sudah memahami, mari kita lanjutkan kepada khobar muqaddam mubtada muakhar. Kata kuncinya yaitu mubtada itu adalah kata yang diterangkan. Mubtada kata yang diterangkan atau subjek. Sedangkan khobar adalah, kata yang menerangkan. Khobar kata yang menerangkan. Mari kita lihat susunan mubtada khobar dalam bahasa Indonesia. Murid di kelas. Murid di kelas itu adalah contoh mubtada khobar. Murid itu sebagai mubtada, di kelas sebagai khobar. Murid adalah kata yang diterangkan, di kelas adalah kata yang menerangkan. Sekarang mari kita lihat pada pola yang kedua. Di kelas ada murid. Yang awalnya murid di kelas kita pindah menjadi di kelas ada murid. Nah, inilah yang disebut sebagai khobar muqaddam mubtada muakhar. Apa itu Umi? Khobar muqaddam mubtada muakhar? Nanti di bawah akan kita jelaskan. Nah, di kelas itu sebagai khobar muqaddam, ada murid sebagai mubtada muakhar. Kita lihat pada contoh yang kedua. Buku di atas meja. Buku di atas meja. Buku sebagai mubtada, kata yang diterangkan, di atas meja sebagai khobar, kata yang menerangkan. Kita pindah kepada pola yang kedua. Di atas meja ada buku. Dibalik buku di atas meja, kita balik di atas meja ada buku. Di atas meja itu sebagai khobar muqaddam, ada buku sebagai mubtada muakhar. Bagaimana anakku bisa memahami ya perbedaan dari mubtada khobar dan khobar muqaddam mubtada muakhar? Mari sekarang kita lihat contoh dalam bahasa Arab. Nah, pola ke-1. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu sebagai mubtada, kata yang diterangkan. Alal maktabi sebagai khobar, kata yang menerangkan. Yang depan sebagai subjek, kemudian yang belakang sebagai predikat. Kita artikan buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja. Sekarang mari kita rubah ke pola 2. Kita balik. Alal maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Nah, ini pola kedua. Adakah perubahan Umi? Iya, itu dilihat. Alal maktabi menjadi di awal, kitabun diletakkan setelahnya. Nah, alal maktabi itu sebagai khobar muqaddam, kitabun sebagai mubtada muakhar. Yang awalnya al-kitabu, alnya hilang menjadi kitabun. Sekarang kita artikan di atas meja ada buku. Di atas meja ada buku. Umi akan memelangkan cara berbicaranya supaya kita bisa memahami bersama-sama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. At-tilmidu fil fasli. At-tilmidu fil fasli. At-tilmidu sebagai mubtada atau subjek, kata yang diterangkan. Fil fasli sebagai khobar, kata yang menerangkan. Kita artikan murid di kelas. Murid di kelas. Mari kita rubah pada pola yang kedua. Fil fasli tilmidun. Fil fasli tilmidun. Nah, fil fasli yang awalnya pada
Yang kedua kita rubah menjadi di awal fil fasli, mohon maaf, tilmidun. Fil fasli sebagai khobar muqaddam, tilmidun sebagai mubtada muakhar. Ingat anakku, yang awalnya at-tilmidu ada alnya, karena berpindah di belakang alnya hilang, tinggal tilmidun. Tilmidun. Kita artikan di kelas ada murid. Nah, khobar muqaddam, mubtada muakhar, apa itu Umi? Nah, ini dia. Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan, diawalkan. Yang awalnya tadi di belakang, sekarang dipindah di depan. Mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, ingat anakku, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, tanda fisiknya tidak ada al. Tidak ada al dan berharokat dhammatain. Mari kita lihat sekali lagi dalam contoh. Nah, ini dia. Fil fasli tilmidun. Fil fasli tilmidun. Ini sudah contoh pada khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kalau mubtada khobar, al-tilmidu fil fasli. Kemudian contoh khobar muqaddam, mubtada muakhar yang kedua, alal maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Ingat anakku, yang awalnya al-kitabu alal maktabi, alnya hilang menjadi kitabun. Yang awal juga sama, at-tilmidu, alnya hilang menjadi tilmidun. Artinya di dalam kelas ada murid, di atas meja ada buku. Ya anakku, demikian tadi kita telah belajar bersama-sama. Doa Umi, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi ini. Belajar bahasa Arab bersama Umi Nurul, AMM, asyik, mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.